Roy Gokul. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami bisa ada di tempat ini untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kami Tuhan, di mana kami menjadi penyembah dan pribadi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan-Mu, pribadi yang menggenapi apa yang sudah Engkau rancangkan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk semua hal yang kami boleh syukuri. Terima kasih untuk hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan, karena kami tahu Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, kiranya Engkau menolong hati dan pikiran kami Tuhan, melembutkan setiap apa yang masih keras di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menajamkan kami, dan biarlah kami bisa menikmati kasih-Mu lewat apa yang Kau berikan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Kalau berbakti silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk semua yang terlibat, baik tim sound system dan multimedia, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Shalom, selamat pagi. Ya, saya bersyukur, berterima kasih untuk Bapak Pendeta Eri yang memberi kesempatan kepada saya, dan juga Ibu Pendeta Ratnawati yang juga mengizinkan untuk saya dapat melayani tempat ini. Saya datang dengan istri saya Rina di depan. Salam dari keluarga kami. Oke. Pak Pendeta Eri waktu itu berkata kepada saya, Pak Roy, sharing tentang panggilan ya. Bagaimana Pak Roy bisa ada dalam panggilan yang Bapak sekarang ada, dan kemudian bagaimana Bapak bertahan dalam panggilan itu. Jadi pagi ini izinkan saya untuk sharing tentang hal tersebut ya. Oke. Ini keluarga kami, saya dan Rina sudah menikah tahun ini tahun yang ke-28, dan kami punya 3 putra ya. Yang pertama yang sebelah kiri dekat istri saya, Domenico, kemudian yang kedua Thierry, dan yang ketiga Arsafin Domenico. Tahun ini hari ini ya tepat 26 tahun. Kemudian yang kedua Thierry umur tahun ini 22, dan Arsafin tahun ini 16 tahun. Puji Tuhan, dalam 28 tahun pernikahan kami, Tuhan menyertai kami secara luar biasa, dan saya bersyukur bisa ada di tempat ini untuk bisa bersama-sama melayani saudara semuanya. Oke, kita sebelumnya akan baca dulu di dalam firman Tuhan dalam kitab Nehemia ya, Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Kalau saya boleh minta Bapak Ibu semuanya kita membaca bersama-sama ya. 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri-Susan, datanglah Hanani salah seorang saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah itu yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem tetap terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya habis terbakar. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, ini adalah kisah ketika Nehemia dia menerima panggilan dari Tuhan. Nehemia waktu itu sudah ada di Puri-Susan, dia sudah ada di dalam exile, dalam pembuangan, tetapi
ketika dia mendengar berita tentang tanah kelahirannya, tentang bangsanya, dia menangis. Dan ini adalah bagaimana Nehemia mendapatkan panggilan itu. Hari-hari ini apa yang membuat kita menangis? Dalam arti, apa yang membuat kita merasa terpanggil untuk sesuatu? Nanti saya akan bicara lebih jauh lagi ya. Yang kedua, yang di ayat ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika ada anggur di depannya, aku mengambil anggur itu dan menyampaikan kepada raja, karena aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapannya. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Aku menjadi sangat takut. Lalu aku menjawab raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan jika hamba-mu ini berkenan di hati raja, kiranya raja menyuruh aku ke Yehuda, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Wow. Jadi respon Nehemia tadi apa? Ketika dia mendengar Yerusalem itu tembok-temboknya runtuh, dia apa? Dia menangis dan dia kemudian berdoa puasa. Dan ketika di pasal yang kedua di sini, kemudian dia menghadap raja, kemudian dia menyampaikan dan kemudian dia mengatakan apa? Yang di ayat kelima ini adalah responnya. Kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan jika hambamu ini berkenan di hati raja, kiranya apa? Raja menyuruh aku ke Yehuda untuk ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku dapat membangun tembok-tembok itu kembali. Wow. Sebenarnya Nehemia sudah enak-enak di istana raja enggak? Waktu di dalam pembuangan itu dia dibawa, dia menjadi juru minum ya, yang memberikan melayani raja di dalam istananya. Posisi yang nyaman, posisi yang enak, posisi yang sebenarnya saat ini orang cari ya. Wah, jadi dekat dengan raja, jadi pembantu-pembantu raja. Kalau sekarang mungkin di kalangan pejabat-pejabat ya. Tetapi kenapa kemudian dia mau minta raja supaya mengutus kembali ke Yerusalem untuk dia membangun kembali tembok-tembok itu. Nah, ini adalah respon ketika dia menerima panggilannya. Nah, bagaimana? Tadi kalau saya katakan tentang tembok yang runtuh itu, Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa yang sekarang hari-hari ini yang sedang menggetarkan hati kita? Apa yang sedang membuat pikiran kita itu tidak tenang gitu, dan kayaknya saya harus melakukan sesuatu ini. Kayaknya saya terpanggil untuk ini, dan itu yang kemudian kita meresponi. Kita mesti responi panggilan itu dengan cara kita masing-masing. Nanti saya akan ceritakan lebih lagi. Dan tentunya dalam kehidupan kita, saya sering katakan ada yang namanya panggilan utama ya. Setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan apa? Panggilan utama kita itu untuk pasti mengikuti Allah dan perintahnya ya. Sampai Tuhan dari zaman perjanjian lama mengirimkan mengirimkan Musa untuk bawa orang-orang Israel supaya dia bisa beribadah kepada Tuhan. Itu kan rencana penebusan yang dari semula ya, dari semenjak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berusaha memanggil umatnya. Jadi kita mengikuti Allah dan perintah-perintahnya ketika dia bekerja melalui kita untuk menyelesaikan misinya. Jadi Tuhan itu punya apa? Tuhan punya misi. Coba katakan, Tuhan punya misi. Katakan pada sebelahnya. Tuhan punya misi. Tuhan punya misi karena Tuhan mau supaya semua orang itu berada di dalam hadiratnya ya. 1 Timotius di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 ya. Kalau semua orang, Tuhan ingin semua orang diselamatkan ya. Tuhan semua orang itu mengenal dirinya ya. Tuhan ingin semua orang itu mengenal kebenaran Tuhan. Itu misi Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, kita sebetulnya ada di dalam dunia ini dalam sebuah misi karena
kita ada dalam misi Tuhan. Coba, siapa di sini yang saya mau tes nih? Siapa di sini yang misionaris? Kok cuma satu? Oke, boleh berdiri. Yang misionaris boleh berdiri. Yang misionaris boleh berdiri. Oke, boleh berdiri. Ya, jangan ragu-ragu, Pastor Dika. Jangan ragu-ragu. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, padahal tadi saya katakan bahwa Tuhan punya misi. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya kita harus mengetahui hidup karena Tuhan itu punya misi dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau Tuhan sedang dalam misi, berarti sebenarnya kita ini misionaris atau bukan? Kalau kita ikut Tuhan. Coba ingat, panggilan pertama lagi kita apa? Kita mengikuti misi Tuhan, kan? Nah, kalau kita mengikuti misi Tuhan, kita misionaris bukan? Halo? Ya. Halo? Jadi, kalau saya tanya, siapa misionaris di tempat ini? Coba, lambaikan tangan. Berarti semua. Dalam cara apapun kita ya, yang main musik, Anda bermisi lewat musik. Saya pernah mendengar seorang trompetis ya, peniup trompet, Phil Driscoll namanya. Ketika dia main trompet itu, langit seolah terbuka, orang sakit disembuhkan. Berarti itu dia menggenapi desainnya dia, ya, menggenapi misinya dia, misi Tuhan yang Tuhan percayakan. Ada lagi di sini apa ya? Tukang masak ada nggak? Catering. Wah, ketika orang makan gitu, wah, ini benar-benar luar biasa, rasanya berbeda. Dan orang bisa mengenal Tuhan lewat masakan kita, bisa jadi. Ya. Ada yang di bidang seni nggak di sini? Pasti musik seni ya. Kemudian di pendidikan ada yang di sini di pendidikan? Yang jadi orang-orang yang di pendidikan, di politik ya. Harusnya semua itu bagian dari misi Tuhan. Jadi kita perlu mengetahui misi hidup kita karena misi kita adalah mengikuti Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui misi Allah. Tadi kita udah jelaskan misi Allah apa? Semua orang itu harus mengikuti panggilan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tuhan ingin semua orang menyembah Dia. Ya. Kemudian kedua kita lihat ya, mengetahui misi Allah itu berarti Tuhan sedang bekerja dalam keunikan kita melalui tubuhnya untuk apa? Untuk pada maksud dan tujuannya. Jadi Tuhan ini sedang bekerja. Sama tadi Tuhan sedang bekerja ya. Tuhan bekerja lewat Nehemia tadi ya, tembok Yerusalem sedang rusak dan kemudian Tuhan menggerakkan hatinya untuk dia berkata kepada raja, saya mau membangun tembok itu kembali. Dan sekarang pada hal yang sama Tuhan itu sedang bekerja dalam caranya kepada setiap kita masing-masing, dan Tuhan saat ini sedang menggerakkan hati kita untuk bagaimana menggunakan itu bagi tujuannya. Ada orang berkata kepada saya, oh saya ingin jadi kaya. Saya tidak melarang orang jadi kaya. Tapi kalau kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri, berarti itu bukan tujuannya. Tapi kalau dia menggunakan kekayaannya untuk tujuan Tuhan, itu mulia nggak? Mulia ya. Jadi jangan salah. Oh, kalau ikut Tuhan itu harus kere, harus miskin gitu. Selalu orang bilang begitu ya. Ikut Tuhan menderita, benar. Kita siap menderita. Tetapi kalau kita pun diberikan kekayaan, diberikan favor, misalnya ada favor of God ya, diberikan rahmat, kasih karunia Tuhan kepada kita untuk kita mengelola harta yang besar, itu untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan kita semata. Amin, Bapak Ibu semua. Siap untuk dipercaya pada hal yang besar oleh Tuhan? Oke, jadi kalau katakan kepada sebelahnya, kalau siap, responi panggilan Tuhan. Amin. Oke. Nah, ketiga itu adalah kita tunduk pada misi Allah tadi yang panggilan utama. Karena apa? Saya mengalami dalam hidup saya bahwa hidup saya itu dulu seperti ini, seperti yang hitam ini. Dulu saya itu merasa bahwa Yesus masuk dalam hati saya, jadi kerajaan Allah itu ada di sini. Ya udah. Jadi sayanya yang lebih besar. Jadi saya ketika saya main bola, saya nggak peduli ya, saya tendang orang ya, saya pukul orang nggak masalah ya, karena Tuhan ada di hati saya, nggak di kaki saya.
Ya saya bisa ngomong kasar gitu ya, oh Tuhan nggak di mulut saya, cuma di hati saya. Dan saya berpikir begitu. Tetapi kita harus berubah, bahwa kita ini sekarang ada dalam bagian besar rencana kerajaan Allah, dan hidup kita ada di mana? Di dalam kerajaan Allah. Hidup kita ada di dalam tujuan Tuhan yang besar ini. Jadi tidak mungkin Tuhan itu secara kebetulan saja, wah si Roy ini lahir aja gitu ya, saya iseng ciptain si Roy ini, nggak tahu buat apalah gitu. Ada gitu nggak Tuhan lakukannya dalam hidup kita? Nggak mungkin. Wah saya tadi melihat siapa, kak siapa namanya? Samuel dan siapa? Jeremy. Wah main bass dan main gitarnya keren banget ya. Waduh. Dan penyanyi-penyanyi juga bagus ya. Tapi saya percaya ada sebuah tujuan mulia yang Tuhan taruh di dalam talenta-talenta kalian. Karena nggak mungkin kebetulan kamu belajar bass, udah untuk supaya happy aja, ada ritmik, ritmenya nyenengin gitu, enggak kan? Pasti Tuhan taruh sesuatu. Entah pada waktunya itu akan dinyatakan dalam dirimu. Amin. Karena tidak mungkin orang ada dalam sebuah kebetulan. Karena Tuhan sudah menciptakan semuanya dalam sebuah rancangan yang besar. Jadi kita ada dalam kerajaan Allah. Nah, keempat, kita terlibat dalam apa? Misi Allah melalui apa? Coba katakan, keunikan kita masing-masing. Jadi saya nggak bisa seperti Pastor Dika ya yang main drum gitu ya, karena saya mungkin kalau main drum Anda semua menyingkir karena kalau dikatakan wah Roy pada drum, penonton pada kabur gitu ya. Karena saya bukan di situ talenta saya. Kemudian kita terlibat dalam misi Allah melalui keunikan kita. Panggilan kedua kita itu apa? Keunikan kita. Coba katakan, panggilan kedua saya, keunikan saya. Panggilan pertama mengikuti kehendak Allah ya. Panggilan kedua keunikan. Nah, kita baca Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya apa? Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup sesuai dengan bagian yang telah tentukan Tuhan baginya dan sesuai dengan panggilan Allah kepadanya. Jadi jangan pengen jadi orang lain, karena setiap kita unik. Tahu nggak, setiap Anda itu punya paling tidak 500 kemampuan. Coba katakan 500 kemampuan. Ya. Yang kadang kita nggak sadari ya. Kalau yang masih nyetir mobil manual, mikir nggak kalau mau pindah gigi gitu? Nggak mikir, nggak perlu mikir karena sebenarnya Anda unconscious skillful. Jadi Anda itu nggak sadar Anda sudah skillful gitu. Karena kita nggak menyadari. Dan setiap kita punya tanggung jawab dan tugas masing-masing karena sesuai dengan keunikan kita. Jadi kalau kita lihat di situ yang pertama, sebetulnya seperti Nehemia tadi, nomor 1 itu dalam konteks kita, Tuhan itu mau melakukan apa? Apa yang Anda lihat ketika Tuhan di posisi kita semua? Kira-kira kalau Tuhan di Cihamplas ini atau di Bandung ini, dalam pandangan saya Tuhan mau melakukan apa ya? Itu yang nomor 1 ya. Kemudian konteks apa yang membuat Anda, latar belakang apa yang membuat Anda ada di bagian itu. Jadi kalau saya, karena nanti saya akan cerita latar belakang saya itu di olahraga. Saya pelatih sepak bola dulunya. Jadi konteks saya selalu dengan olahraga. Nah, saya melihat sebenarnya dalam konteks saya Tuhan itu mau melakukan sesuatu, transformasi jiwa-jiwa, tetapi karena saya ini orang sepak bola, jadi saya mau melakukannya sepak bola. Jadi itu yang ada dalam konteks saya. Nah, kemudian yang sayanya itu adalah keunikan saya. Nangkep ya dari gambar ini ya. Ini sedikit ngajar sedikit tapi simple aja ya. Sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, dari semua itu di tengahnya itu kita mendapatkan panggilan. Jadi ada orang yang mungkin kerja sebagai akunting,
ada orang yang bekerja sebagai guru, ada seorang yang bekerja sebagai penyanyi, kemudian dosen dan sebagainya. Masing-masing itu mereka punya konteks dan kecerdasan masing-masing. Setiap orang itu dilahirkan punya kemampuan, kecerdasan yang sudah diberikan Tuhan dan diberikan talenta masing-masing yang kita nggak boleh iri, ya. Oh, dia bisa banyak ya, kalau saya sedikit enggak. Kalau sedikit, kalau tajam itu juga berdampak. Amin. Kita punya banyak hal tetapi kita nggak tajam, akhirnya nggak bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi ini yang saya. Jadi terlibat dengan panggilan Allah sesuai dengan keunikan kita. Ini panggilan saya adalah saya menjadi seorang equiper, mobilisator dan bapak dalam pelayanan kebapaan dalam konteks olahraga. Tadi katakan ya, saya orang olahraga, membapai para pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan olahraga itu dengan melatih, memberdayakan pemimpin jemaat. Ya, saya bahkan punya usia spesifik yang saya lakukan. Kenapa? Karena ini panggilan yang Tuhan beri saya pada saya. Kenapa panggilan itu bisa ada? Nanti saya mau ceritakan panggilan saya ya. Kenapa saya memiliki panggilan seperti ini? Jadi saya ini menjadi proses saya. Kalau saya boleh cerita ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini proses saya, kenapa saya ada di dalam panggilan tadi. Karena saya bertobat itu waktu SMA tahun 87. Saya lahir baru ya. Saya waktu itu kenapa saya bisa mengenal Tuhan ya? Karena bapak saya lagi bangkrut. Gitu. Awalnya saya orang yang tidak benar hidup saya berandalan lah gitu ya. Tapi kemudian karena peristiwa itu membuat saya tidak bisa bergantung pada siapapun kecuali kepada Tuhan. Dan tahun 87 saya bertobat. Kemudian tahun 88 dari tahun 87 itu saya dibina, saya dimuridkan oleh seorang mentor yang kemudian saya tinggal di rumah beliau gitu ya. Saya tidak tinggal di rumah saya lagi, kemudian beliau bilang, saya bina aja, kamu tinggal di rumah saya, dan saya dibina selama kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian saya diberi kesempatan, dilatih, diperlengkapi, kemudian saya membina jiwa ya gitu ya. Waktu itu di sana itu lagi ada gerakan gerakan kayak nggak tahu lah di Salatiga itu. Awalnya dari Bandung kan, ada gerakan di Bandung tahun 88 ya, kemudian merebak kemana-mana, dan kita setiap jam 4 pagi kita doa keliling, kita ke pasar-pasar gitu, kemudian memberitakan Injil, bawa traktat ya itu, bawa Alkitab, sharing. Wah, itu pengalaman yang luar biasa waktu itu ya. Sempat digampar orang karena beritakan Injil, karena kamu membuat saya pindah agama gitu. Karena itu kita terlalu semangat ya menceritakan Tuhan. Kayaknya saya pengen setiap orang itu mendengar, saya mengalami hidup loh, saya itu hidupnya udah hancur, saya diubahkan Tuhan, dan saya ingin kamu mengalami seperti yang saya alami. Itu yang saya alami waktu itu ya. Dan kemudian tahun 91 saya pindah ke Jakarta oleh pembina saya, dibawa ke sebuah gereja Abaloh, kalau Anda pernah dengar tentang gereja itu. Kemudian saya melayani, pindah melayani di bidang sound system, video dan seperti ini ya. Jadi saya tahu teman-teman dari sound system nggak apa-apa, pengalaman saya juga gitu. Kalau kebaktiannya bagus, terima kasih tim musik, tim pujian keren ya. Tapi kalau jelek, sound systemnya kurang bagus, nggak pernah dipuji. Tapi saya mengalami itu, tapi nggak apa. Tuhan baik sama kita doa. Amin Pak Yoga. Oke ya. Kemudian tahun 97 ketika saya menikah dengan Rina, saya berpikir untuk memulai hidup yang sehat gitu ya. Karena kita full time kerja terus, nggak pernah olahraga, dan pegangnya alat-alat gitu ya, nggak pernah pegang jiwa juga gitu waktu itu. Wah, sempat burn out lah. Nah, kita berpikir hari Senin hari libur, karena hari Minggu itu saya mengurus peralatan untuk 80 ibadah raya, beberapa tempat lah ya, setiap hari Minggu, dan itu stres gitu. Jadi hari Senin mau olahraga bersama gitu. Saya pikir itu hobi kan, tapi ternyata berbeda. Tuhan kirimkan orang-orang itu dilayani. Di gereja ada rumah rehabilitasi pecandu narkoba. Jadi dikirimkan orang-orang itu main bersama dengan kita, akhirnya
Jadi saya grup setiap selesai main bola kita duduk di pinggir lapangan sambil makan Indomie, nggak sehat juga jadinya. Terus kemudian jadi saya grup kita melayani, tapi puji Tuhan di situ banyak yang kemudian mengenal Tuhan. Orang-orang itu sekarang ada yang jadi pendeta juga malah gitu ya, ada yang jadi pembicara terkenal gitu. Nah, tapi kemudian saya menyadari bahwa ini bukan sekedar hobi gitu ya, tapi ternyata ini bisa dipakai Tuhan menjadi sebuah alat pelayanan. Dan akhirnya saya diperlengkapi ya tahun 2003 akhirnya sampai 91 sampai 2003 kemudian saya akhirnya full time di namanya pelayanan generasi baru yang kemudian kita menggunakan olahraga, seni itu untuk menjangkau anak-anak muda. Dan kemudian kita akhirnya menjadi sebuah pelayanan di situ. Saya mulai pertama kali full time, mungkin saya full timer pertama di bidang olahraga gitu karena nggak ada ya. Tapi kalau perintis dari pelayanan olahraga itu senior kita namanya Om Rudi Hartono ya. Om Rudi Hartono yang bulu tangkis itu beliau yang dulu memulai dari pelayanan olahraga di Indonesia. Nah, saya adalah generasi juniornya, jadi yang keduanya. Nah, kemudian mulai pelayanan olahraga karena waktu itu kita sulit mencari lapangan ya di Jakarta itu konteksnya itu susah nyari lapangan besar. Jadi kita adanya lapangan waktu itu futsal lagi merebak ya tahun segitu. Akhirnya kita mulai pelayanan futsal, kita buat liga ya tahun 2003 itu kita buat liga sekitar 250 orang yang buat liga selama 6 bulan. Dari 250 itu 60-nya 70-nya itu belum mengenal Tuhan. Kita ajak orang-orang luar. Tapi di akhir liga yang 6 bulan luar biasa Tuhan jamah, dari 70 itu 60 orang terima Tuhan Yesus. Orang-orang yang luar yang main sama bola basket dan futsal. Jadi kita melihat wah ini semakin tajam bahwa ini bukan melakukan hobi sekedar main sepak bola supaya menang gitu, bukan, tetapi ada tujuan karena pesannya bukan olahraganya, pesannya tentang apa? Tentang Injilnya. Bahwa kita ingin orang-orang mengenal Tuhan lewat ini. Itu yang membuat saya semakin diperlengkapi ya, semakin belajar. Tahun 2005 saya belajar sekolah leadership di Afrika itu 3 bulan bagaimana menjadi seorang pelatih yang menjadi pelatih kehidupan. Gak cuma melatih sepak bola atau olahraga, tetapi melatih kehidupan ya, termasuk bagaimana menjadi orang yang membapai orang lain lagi gitu ya. Dan kemudian tahun 2009 ya, sebenarnya harus saya tahun 2007 saya udah mulai melatih orang lain lagi di situ ya. Setelah saya ikut training saya udah mulai belajar melatih orang. Jadi mulai jadi trainer itu tahun 2007. Ya, kemudian 2009 oleh karena kemurahan Tuhan saya boleh pindah ke kota Bandung ini dan merintis pelayanan sepak bola yang tidak cuma membuat sepak bola tetapi supaya orang mengenal Tuhan lewat itu dan kita bisa memuridkan orang-orang tersebut ya. Baru kemudian tahun 2009 setelah saya mulai melakukan training untuk para pelatih sepak bola Kristen. Yang intinya bukan memberi mereka lisensi pelatih, bukan, tetapi bagaimana melakukan amanat agung lewat sepak bola itu yang kami lakukan. Jadi hidup saya lebih banyak dipenuhi dengan ketemu anak-anak muda, orang-orang baru dan pelatih-pelatih yang kemudian kami buat jaringan di Indonesia, jaringan pelatih-pelatih yang sepemikiran dan punya misi untuk menjangkau itu juga. Dan itu yang kami hidupi. Baru kemudian tahun 2015 kami terlibat di dalam pelayanan pembapaan ya. Saya boleh pinjam bukunya. Ada satu buku yang ini sebenarnya gerakan ya, ada The World is a Father, itu gerakan dunia membutuhkan seorang ayah. Dan ini diinisiasi oleh pengajar kami, Bapak Kasih Carson yang luar biasa. Saya berkesempatan menerjemahkan buku ini dan ini saya hadiahkan untuk Pak Eri. Jadi dan lewat pelayanan Bapak itu kami jadi mengerti bahwa ini ada tema tentang family restoration. Jadi saya kemudian
melihat bahwa ada kerusakan-kerusakan juga dalam keluarga saya, ya, yang harus diperbaiki. Harus banyak prinsip-prinsip yang kemudian diubah gitu ya. Dan saya lihat ini sebuah materi yang sangat bagus sekali. Sebenarnya ada trainingnya, ada equipingnya, keren banget. Dan kemudian kami praktekkan materi itu dalam kehidupan kami. Jadi saya bukan cuma ngajar, tapi saya sebagai praktisi. Kenapa? Karena kami mengadopsi itu di dalam keluarga kami. Nah, ini yang kemudian bertajam saya, dan terus kemudian mulai dari 2019 saya terlibat di dalam pelayanan yang namanya Disciple Making Movement. Bagaimana melatih orang-orang lain menjadi pemurid yang kemudian menghasilkan murid lagi. Nah, ini juga lewat sepak bola. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini proses yang saya alami dalam panggilan, dan ini yang kenapa kemudian saya menjadi tajam di dalam bagaimana saya melatih pelatih untuk memiliki figur Bapak. Setiap saya melihat slide ini pasti saya menangis. Kenapa? Ini masalah yang terjadi di Indonesia. Berapa angka perceraian di Indonesia? Berapa? 5 kali atau berapa ratus ribu? Di situ tertulis berapa angkanya? 500 berapa? 16.344 kasus per tahun. Itu data dari tahun 2022 ya. Jadi ada sekitar 58,93 kasus perceraian setiap jam di Indonesia kalau di rata-rata. Saya nggak tahu apakah ini menyedihkan Anda atau tidak gitu ya. Kalau saya sih nangis ya. Karena dampak dari ketiadaan ayah ini sesuatu yang besar sekali. Mungkin kita bilang, kamu kalau belum kenal Tuhan, kamu nanti bisa masuk neraka. Tetapi anak yang tidak memiliki figur keluarga yang benar dalam keluarganya, dia akan bilang, kamu tahu apa tentang neraka? Setiap hari aku tinggal di neraka. Harusnya ini menyedihkan kita. Harusnya fakta. Karena apa? Karena keluarga yang tidak berfungsi itu kalau menurut bukunya adalah masalah terbesar di dunia, dan ketiadaan sosok ayah itu jantung masalahnya. Itu kenapa saya punya panggilan di situ, karena saya merasa seperti Nehemia tadi, saya terpanggil di sini. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Maksudnya saya tidak kehilangan orang tua waktu saya kecil, tapi saya pernah terpisah dari keluarga. Dan itu seperti hidup di dalam neraka karena mengambil semua yang baik dari saya. Dan saya bisa merasakan orang yang tinggal di dalam situasi itu pasti mengalami hal yang tidak menyenangkan. Maaf ya, saya jadi emosional ya bicara tentang panggilan. Ya, nah lihat, ini menurut fakta dan data dari fathers.com ya, konsekuensi dari ketiadaan ayah. Jadi kalau kita mau ada namanya family restoration, kita mesti lihat. Kalau keluarga yang ayahnya tidak berfungsi, ini data ini dikatakan anak-anak dari rumah tanpa ayah lebih cenderung menjadi miskin, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol, putus sekolah, menderita masalah kesehatan dan emosional. Anak laki-laki lebih cenderung terlibat dalam kejahatan, dan anak perempuan lebih cenderung hamil ketika remaja. Ini faktanya. Karena apa? Karena tidak ada orang-orang yang menjelaskan tentang nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Seharusnya nilai-nilai dalam kehidupan itu tidak didapatkan di sekolah saja, maksud saya, tetapi dimulai dari keluarga. Keluarga pemimpinnya siapa? Ibu atau ayah? Ayah. Tapi kenapa banyak ibu sekarang yang menjadi pemimpin? Itu karena ayahnya tidak mau step up, tidak mau melakukan itu, tidak mau mengambil tanggung jawab itu. Atau kedua, ayahnya nggak ada, atau mereka bercerai, atau mereka orang tua tunggal. Itu menyebabkan hal ini bisa terjadi. Kalau kita baca di dalam kitab Maleakhi yang pasal terakhir dikatakan itu apa? Aku akan
Kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapak, maka aku akan memukul bumi sehingga musnah. Di ayat itu dikatakan bahwa Tuhan akan memukul bumi, tetapi di terjemahan aslinya dikatakan aku akan mengutuk bumi. Jadi intinya kalau bapak-bapak tidak bertindak, tidak bersikap, tidak melakukan fungsinya, akan terjadi kutuk sebenarnya. Kita tidak mau terjadi kutuk karena kita mau ada family restoration. Amin. Jadi pria-pria, coba lihat pria-pria mana? Ayo step up, katakan step up. Ya. Ambil tanggung jawab sebagai pemimpin, katakan. Ibu-ibu senang kalau pria-pria mimpin? Halo? Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu pasti senang ya. Nah, kalau ibu-ibu mimpin karena kebanyakan pria-prianya nggak mau jadi pemimpin. Nah, itu tidak sesuai dengan yang Alkitab mau ya, yang Tuhan mau. Nah ini Indonesia bahkan dikatakan urutan ketiga negara yang fatherless ya. Dampaknya besar sekali kalau kita itu ranking 3 nih. Saya nggak tahu ranking 1 dan 2-nya negara mana, tapi ini Anda bisa lihat di Kompas seperti itu ya. Kalau ini benar, dampaknya besar nggak? Tadi baru 500.000 perceraian aja itu dampak yang besar sekali, apalagi ditambah ini kita urutan yang ketiga. Dan ini harusnya gereja merasa tidak nyaman dengan fakta-fakta ini. Gereja harus bertindak karena gereja ini institusi yang harusnya bisa memberikan pencerahan, nilai-nilai. Gereja itu ya tadi kita favor of God dan kita yang menjadi institusi yang bisa menghasilkan rahmat Allah kepada komunitas kita. Amin. Amin Bapak Ibu semuanya? Kayaknya gak yakin deh. Gak lihat luar biasa. Oke. Nah, kenapa saya kemudian mengambil peran sebagai seorang pelatih yang memberikan dampak kepada orang, karena Billy Graham ini pendeta dari Garut, bukan ya, dari Amerika ya. Bapak Billy Graham almarhum dia berkata, seorang pelatih akan berdampak pada lebih banyak orang dalam setahun daripada yang dilakukan oleh orang biasa seumur hidup. Jadi jadilah pelatih. Ya nggak harus jadi saya pelatih sepak bola ya, pelatih dalam setiap bidang ya. Ada yang ahli dalam musik, jadilah pelatih musik. Guru musik itu sama dengan pelatih ya. Karena apa yang kalian katakan itu didengar gitu ya. Terutama kalau misalnya guru musik ya, siapa namanya? Stanley. Ya, Stanley ngajar musik ya. Punya murid anak kecil gitu ya. Ketika ngajar, anak itu akan dengerin semua karena dia saya ingin seperti guru saya. Saya ingin seperti Pak Stanley yang hebat gini ya. Nah, kamu makanya mesti gini, latihannya gini-gini. Nah, pasti dia dengerin. Nah, beda kalau mamanya yang nyuruh. Kamu latihan gini-gini seperti tadi. Mama sendiri aja nggak bisa main musik gitu kan. Kan begitu ya. Jadi kenapa figur seorang pelatih itu penting? Pelatih nggak harus maksudnya hanya pelatih olahraga seperti saya, pelatih dalam semua kehidupan. Amin. Di dalam rumah tangga kita bisa melatih anak kita. Kita bisa menjadi orang tua yang menjadi figur pelatih juga buat mereka. Karena ada 6 aspek dalam hidup yang bisa dikembangkan sebetulnya lewat kita melatih ya. Kalau ini dalam konteks olahraga ada 6 aspek hidup yang kita bisa sentuh dalam hidup mereka, dan itu penting sekali. Dan seorang pelatih dalam olahraga itu kenapa saya terlibat, karena selain pelatih olahraga dia menjadi figur ayah, dia bisa menjadi pelatih kehidupan, dan dia menjadi seorang pemurid. Jadi komplit lah, yang 4 serasi seorang pelatih yang kemudian seperti ini, nggak cuma sekedar pelatih. Dan ini yang disebut namanya life coach, pelatih kehidupan, yang tidak mengajarkan hanya satu bidang ini saja, tetapi ada secara holistik tadi, yang 6 aspek tadi diajarkan semua. Ini yang kami lakukan di dalam pelayanan kami, yang lewat olahraga. Ya, banyak anak-anak muda yang disentuh ya. Kita lihat pasti kumpulan orang yang kita bisa lihat, dan kita bisa menyentuh hidup banyak orang karena apa yang kita lakukan. Dan menurut saya nggak harus hanya seperti saya, tapi bidang-bidang lain teman-teman bisa menciptakan hal seperti ini. Ini karena di dalam pelayanan olahraga
di lapangan-lapangan itu menjadi tempat tidak cuma sekedar main olahraga, tapi bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena mereka dengar pelatihnya. Dan pelatihnya adalah orang-orang yang sudah disiapkan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dilatih, sehingga mereka bisa mendengar firman Tuhan. Walaupun mungkin di dalam lingkungan yang tidak bisa langsung menyampaikannya, tetapi kita bisa menyampaikan dengan cara kita, dengan kreativitas untuk mereka itu bisa mengenal Tuhan. Karena orang yang menyampaikan itu orang yang dihormati, orang yang direspeki, orang yang didengar. Sebagai seorang pelatih dalam bidang apapun kita didengar oleh orang-orang yang kita latih, dan itu kita bisa lakukan sesuatu dalam hidup mereka. Teman-teman, ada seorang yang menulis buku, The Brothers Karamazov, ya, namanya Fyodor Dostoyevsky, susah banget namanya sebut. Dia berkata, misteri keberadaan manusia tidak terletak pada sekedar bertahan hidup, tetapi apa? Dalam menemukan sesuatu yang layak untuk dihidupi. Jadi kita bisa bertahan hidup itu sebenarnya bukan yang esensial, tapi menemukan apa yang membuat kita hidup dalam cara itu. Itu lebih penting. Amin. Kenapa kita berbeda dari orang lain? Kenapa saya melakukan hal yang seperti itu? Itu menjadi hal yang lebih esensi daripada sekedar bertahan hidup. Jadi kita perlu memiliki struktur akuntabilitas untuk mempertajam panggilan kita. Saya tidak hidup sendiri, saya punya orang yang mementor saya, yang bisa menarik saya ke atas, yang disebut Paul. Dia bisa menarik saya ke atas karena dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit dalam hidup saya, dan dia orang yang saya respekti. Ketika dia bicara apa, saya akan ikuti, ya. Itu adalah mentor saya. Tetapi saya nggak cuma punya mentor, saya punya orang-orang di bawah saya yang mereka juga bisa menanyakan hal-hal yang sulit kepada saya. Bagaimana dengan keuangan Kak Roy? Bagaimana kehidupan internetnya Kak Roy? Bagaimana kehidupan keuangan? Bagaimana Kak Roy mencintai Kak Rina? Itu orang-orang di bawah saya menanyakan itu, dan mereka boleh menanyakan itu dalam hidup saya. Karena saya juga akan menanyakan hal yang sama, kan? Jadi dia akan menanyakan saya hal yang sama. Bagaimana Kak Roy meresponi panggilan Tuhan dalam hidup Kak Roy? Mereka akan menanya saya seperti itu. Dan kemudian saya punya orang-orang yang sepantaran, ya, peer. Itu orang-orang yang sebaya, yang membawa saya dalam koridor yang sama. Jadi saya punya teman rekan doa yang biasanya kami akan berdoa bersama-sama tiap minggu untuk kita berbicara hal yang sangat detail, ya. Hal-hal yang memalukan pun kita bisa bahas di situ. Artinya menelanjangi dosa-dosa kita. Nah, kalau kita punya struktur akuntabilitas yang seperti ini, itu bagus sekali buat kita. Karena kita nggak sendiri. Dan saya percaya di dalam gereja kita ada orang-orang seperti itu. Ada yang dibina, ada yang membina, dan ada rekan sebaya yang mengingatkan. Karena tugas kita adalah saling membangun, kan? Saling menasihati, saling bangun. Dan itu lebih baik. Karena kalau kita sendiri, kita menjadi sasaran empuk bagi si iblis untuk kemudian kita menjauh dari panggilan kita. Hal yang buat saya dapat bertahan dalam panggilan saya, jadi saya tahu karena orang-orang yang membantu saya tahu untuk apa, tujuan apa, untuk apa, kenapa saya apa yang ingin saya capai lewat itu. Kedua, landasan hidup saya punya nilai-nilai, saya punya norma-norma yang mendasari itu. Kami punya 4 nilai dalam kehidupan yang kenapa saya mau melakukan ini. Jadi selalu berbalik kepada itu. Kenapa saya mau sih pergi keluar kota, bahkan ke pulau-pulau pelosok yang tidak dikenal orang, gitu ya. Karena salah satu nilai dalam hidup saya adalah pemberdayaan, empowerment. Jadi saya pergi ke sana tidak dibayar, bahkan kadang-kadang biaya sendiri karena empowerment. Dan keluarga saya menyepakati itu karena itu nilai bersama yang kami sepakati. Kemudian esensi. Kita memiliki prinsip-prinsip inti yang memberi hidup kita denyut nadi. Jadi kalau orang lain misalnya mau menghidupi kehidupan yang kompromi, apakah kita tetap ikut mereka kompromi? Apakah kita mau hidup lurus di hadapan Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita memiliki 5 hal ini, kita akan tahu manfaat apa. Kemudian perbedaan penting
yang kita bisa lakukan dengan cara hidup itu. Saya tahu, sebenarnya saya menyadari ketika saya melakukan ini pasti banyak kekurangan, tetapi saya percaya saya paling tidak saya akan melakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam generasi saya. Itu yang saya rasakan, sama seperti Nehemia. Nehemia ketika dia melakukan panggilannya terjadi 6 hal perubahan. Nanti Anda dapat baca sendiri, karena Nehemia itu ada 13 pasal yang bagus sekali kalau orang sedang membangun sesuatu itu. Pasal pertama dia berdoa, mendapat panggilan, berdoa, kemudian ketika dia menyampaikan panggilannya, kemudian dia mengumpulkan bala bantuan, mendapatkan support dan sebagainya, sampai 6 hal ini bisa terjadi. Saya nggak akan baca semua, nggak akan selesai, tetapi intinya terjadi hal yang luar biasa ketika kita menghidupi panggilan kita, meresponi dan menghidupi itu dan kita melakukannya, akan terjadi hal besar dalam hidup kita. Satu yang saya mau akhiri dengan sukacita hidup kita yang sejati itu bukan ketika kita mendapatkan harta yang banyak, tetapi ketika kita bisa menggenapi panggilan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Ada seorang yang dikenal, John Bernard Shaw, itu seorang yang sangat dikenal. Dia menulis, inilah sukacita kehidupan yang sejati, digunakan untuk suatu tujuan. Maksudnya hidup kita digunakan untuk suatu tujuan, bukan tujuan yang jahat, tapi tujuan apa? Tujuan yang agung. Bukankah Tuhan kita agung? Tujuan kita dipakai, hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang agung, itu membuat kita menjadi pribadi yang agung juga, jadi pribadi yang mulia. Kemudian hidupku ini bukan milikku, karena hidup bukan tentang kita, hidup itu milik Tuhan ya. Dipakai untuk masyarakat. Apa yang kita bisa baktikan buat lingkungan sekitar kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan aku ingin apa? Terpakai apa? Habis. Bayangkan kalau Anda itu lilin, Anda akan mencapai tujuan hidup Anda itu ketika lilin itu masih utuh atau lilin itu habis? Ketika habis. Jadi ketika lilin itu sudah habis terbakar, berarti Anda sudah terpakai dan Anda berguna menerangi banyak orang. Saya ingin hidup saya seperti itu. Saya ingin sebelum saya mewariskan kepada generasi mendatang, hidup saya sudah terbakar dan habisan, karena saya digunakan sebagai tujuan Tuhan sesuai yang Tuhan desain dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu semua, mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan betapa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini, pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami benar-benar seperti lilin yang terbakar habis Tuhan. Tidak ada yang tersisa Tuhan. Karena ketika kami terbakar habis, obor atau lilin itu Tuhan, yang menerangi sekelilingnya, membuat orang bisa mengalami terang jauh dari kegelapan Tuhan. Setiap orang yang melihat cahaya itu, mereka mengalami satu damai sejahtera, mengalami sentuhan oleh tangan Tuhan. Tuhan, buat hidup kami tidak hanya menjalani siklus Tuhan, kami lahir, kami besar, kami menikah, punya anak, punya cucu, kemudian kami mati Tuhan. Yang hanya menjalani siklus Tuhan, bukanlah hidup yang memiliki tujuan, tetapi buat kami memiliki tujuan yang jelas Tuhan. Sementara kami masih ada Tuhan, biarlah hidup kami dipakai Tuhan untuk sebuah tujuan yang agung Tuhan. Dan kami berdoa setiap pribadi tempat ini, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini mengalami sentuhan tangan Tuhan, biarlah mereka mengalami hal-hal yang luar biasa yang membuat mereka benar-benar menjadi alat-alat Tuhan yang dipakai untuk sebuah tujuan yang agung Tuhan. Tanpa kecuali Tuhan, biarlah mereka mengalami. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang mau hidupnya dipakai Tuhan, marilah kita membuat komitmen. Boleh taruh tangan di dadamu. Saya tidak akan memanggil kita ke depan, tetapi kalau Anda merasa bahwa
Anda hari ini harus membuat komitmen kepada Tuhan untuk memulai menyerahkan hidupmu kepada Tuhan seperti sebuah lilin yang terbakar habis untuk tujuan Tuhan. Taruh tangan di dadamu, doakan kepada Tuhan. Doa 1-2 menit ini, silakan ambil waktu pribadi, berdoa di hadapan Tuhan. Lakukan komitmen pribadimu kepada Tuhan bahwa engkau mau melakukan tujuan Tuhan, mau dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia, yang menggenapi misi Tuhan di bumi ini, sehingga kerajaan Tuhan bisa terjadi di tempat di mana Anda berada. Tuhan, kau melihat tangan-tangan Tuhan, kau melihat setiap komitmen itu Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian ini, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terus buat kami menjadi pribadi yang semakin hari berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk lingkungan komunitas yang luar biasa yang kami ada Tuhan. Dimanapun kami berada, maupun di keluarga kami, di komsel kami, atau di lingkungan dimanapun kami berada, biarlah kami terus menjadi misionaris-misionarisnya Tuhan yang menggenapi rencana Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tiap kita yang percaya menerima itu katakan amin.